Pernahkah kamu merasa seperti berada di jalan yang berbeda dengan kebanyakan orang? Di saat dunia di sekitarmu berputar dengan cara yang sama, kamu justru merasa seolah-olah langkahmu terlalu cepat, terlalu jauh, bahkan mungkin terlalu berat bagi mereka yang ada di sekitarmu. Kamu tahu, kamu memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya, kemampuan untuk melihat jauh ke depan, untuk berpikir lebih dalam, dan untuk bertindak dengan cara yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi ketika keunggulanmu mulai terlihat oleh orang lain? Bukan hanya pujian yang datang, bukan hanya penghargaan yang menyertai, justru mereka mulai merasa terancam. Kamu mulai menjadi ancaman bagi mereka yang merasa tak mampu mengikuti jejakmu. Mereka mulai meragukanmu, mengecilkanmu, bahkan memanfaatkan namamu untuk menutupi ketakutan mereka sendiri. Disinilah perjalananmu dimulai, di titik di mana kamu harus memilih. Akankah kamu berhenti karena takut akan penilaian mereka? Atau akankah kamu melangkah lebih jauh, lebih tegas, dan lebih tak terhentikan dari sebelumnya? Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi seseorang yang tak terhentikan, meskipun dunia di sekitarmu mencoba meragukan langkahmu. Bab 1. Tanda-tanda awal musuh tersembunyi. Tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah teman. Dunia tidak bekerja seideal itu. Dalam banyak kasus, orang yang paling sering berada di dekatmu bukanlah mereka yang benar-benar menginginkan kebaikanmu, melainkan mereka yang diam-diam menanti momen untuk menjatuhkanmu. Musuh tidak selalu datang dengan kemarahan yang jelas atau sikap bermusuhan yang terang-terangan. Seringkali mereka datang dalam bentuk perhatian, pujian, bahkan kerjasama. Tanda-tanda awal ini sangat halus, namun sangat penting untuk dikenali. Karena begitu kamu tahu bahwa keberhasilanmu mulai menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, saat itulah kamu harus bersiap. Ada yang sedang menyimpan racun di balik senyum. Salah satu ciri khas musuh tersembunyi adalah sikap yang tampak mendukung, namun sebenarnya manipulatif. Mereka mungkin memuji ide-ide cemerlangmu di depan umum, tapi mencemoohnya di belakang layar. Mereka mungkin menawarkan bantuan, namun dengan niat mencuri sorotan atau menciptakan ketergantungan. Orang-orang seperti ini akan merasa bahwa kecerdasanmu adalah ancaman. Bukan karena kamu menyerang mereka secara langsung, tetapi karena kehadiranmu saja sudah cukup untuk menggoyahkan rasa percaya diri mereka. Mereka melihat dalam dirimu sesuatu yang mereka tidak miliki. Dan daripada belajar atau tumbuh, mereka memilih untuk membenci secara diam-diam. Ini bukan sekadar iri hati, ini adalah ketakutan yang terbungkus dalam kepura-puraan. Bentuk lain dari musuh tersembunyi adalah mereka yang terus-menerus mempertanyakan keputusanmu dengan alasan kritik membangun. Pada awalnya kamu mungkin menganggap itu sebagai masukan yang jujur, tapi perhatikan pola dan niatnya. Apakah mereka benar-benar membantu memperbaiki, atau mereka hanya ingin kamu meragukan dirimu sendiri? Kritik dari musuh yang terselubung seringkali datang dengan cara yang sangat terstruktur. Mereka membungkus racun dalam logika, menebar keraguan dengan dalih peduli. Ini cara paling efektif untuk menjatuhkan orang cerdas. Bukan dengan menyerang langsung, melainkan dengan menyalakan api kecil dalam pikirannya sendiri. Jika kamu terus-menerus dipertanyakan oleh orang yang sama, bahkan setelah hasilmu terbukti baik, mungkin sudah waktunya kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang lebih mengerikan adalah ketika musuhmu menyamar sebagai teman seperjuangan. Mereka akan ikut dalam setiap proses, hadir di setiap diskusi, dan menyelipkan komentar-komentar kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Namun ketika kamu tidak ada, mereka adalah orang pertama yang menanamkan keraguan pada orang lain tentangmu. Mereka tidak ingin kamu gagal terlalu cepat. Mereka ingin kamu terlihat ragu, goyah, dan akhirnya jatuh dengan sendirinya. Musuh seperti ini tidak ingin terlihat jahat. Mereka ingin kamu terlihat lemah. Mereka ingin menjatuhkanmu bukan dengan satu pukulan, tetapi dengan 1000 tusukan kecil yang hampir tidak terasa sampai kamu berdarah tanpa sadar. Mengenali tanda-tanda awal musuh tersembunyi bukanlah tentang menjadi paranoid, melainkan tentang menjadi sadar. Ketika kamu memiliki reputasi sebagai orang yang terlalu pintar,
kamu harus menerima bahwa tidak semua orang senang melihatmu naik. Beberapa akan bertepuk tangan tapi bukan karena bangga, melainkan karena mereka menanti kamu terpeleset. Oleh karena itu, kamu harus belajar membaca energi, mengenali keanehan dalam respon orang lain, dan mempercayai intuisi yang selama ini mungkin kamu abaikan. Kecerdasan bukan hanya soal logika dan ide, ia juga tentang membaca situasi, mengelola hubungan, dan mengenali niat. Karena sebelum musuhmu berani menyerang, mereka akan terlebih dahulu mengaburkan niat mereka. Dan hanya orang yang benar-benar sadar yang mampu melihat kabut itu sejak awal. Bab 2. Kecerdasan yang membuatmu terlihat berbeda. Kecerdasan sejati jarang datang dengan tepuk tangan. Lebih sering, ia datang dengan tatapan sinis, perasaan dikucilkan, dan jarak yang tak terlihat namun terasa jelas. Sejak awal, orang-orang cerdas selalu memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Mereka berpikir lebih cepat, merespons lebih dalam, dan melihat celah yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan orang. Tetapi ironisnya, perbedaan ini tidak selalu dipandang sebagai kelebihan. Justru, banyak yang merasa terganggu dengan keberadaan seseorang yang terlalu tahu, terlalu tenang, atau terlalu tepat. Di mata mereka, kecerdasan seperti senjata yang mengancam posisi, kebanggaan, bahkan eksistensi mereka. Dalam lingkungan sosial, perbedaan ini menciptakan jarak. Ketika kamu terlalu pintar, kamu sering dianggap arogan hanya karena kamu tak mudah dibohongi. Kamu dianggap tidak ramah hanya karena kamu tidak tertarik membahas hal-hal yang dangkal. Kamu dianggap sombong hanya karena kamu punya prinsip yang tegas. Padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri, menjalani proses berpikir yang dalam, dan mengambil keputusan yang tajam. Tapi bagi mereka yang tidak mampu mengikuti kecepatan pikiranmu, semua itu terlihat seperti ancaman diam-diam. Akhirnya, kecerdasanmu membuatmu berjalan sendirian, bukan karena kamu menolak orang lain, tapi karena mereka merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Kecerdasan yang nyata membuatmu sulit untuk bersembunyi. Kamu bisa mencoba merendah, menyembunyikan ide-ide besarmu, atau berpura-pura tidak tahu, tetapi cepat atau lambat, itu akan tetap terlihat. Ada pola dalam cara kamu menjawab, ketepatan dalam membaca situasi, dan efisiensi dalam bertindak yang tidak bisa disembunyikan. Dan saat itulah kamu mulai memperhatikan bahwa beberapa orang tidak melihatmu sebagai teman seperjalanan, melainkan sebagai ancaman. Mereka mulai merasa perlu bersaing, meskipun kamu tidak pernah berniat berkompetisi. Mereka ingin mengalahkanmu, meskipun kamu tidak pernah menantang. Karena dalam diamnya, mereka merasa kalah hanya dengan melihatmu berdiri. Orang yang merasa kalah oleh kecerdasanmu akan mulai membangun narasi. Mereka mulai memutarbalikkan kelebihanmu menjadi sesuatu yang mencurigakan. Dia terlalu cepat mengambil keputusan, akan berubah menjadi dia terlalu percaya diri. Dia selalu tahu solusi, akan menjadi dia sok tahu. Mereka tidak akan menyerang fakta bahwa kamu benar, karena itu tidak mungkin. Jadi mereka akan menyerang cara kamu benar. Mereka akan mengubah keberhasilanmu menjadi kesalahan dalam persepsi orang lain. Dan disinilah kecerdasanmu diuji bukan hanya dalam berpikir, tetapi dalam bertahan. Bukan hanya dalam logika, tetapi dalam strategi sosial yang menguras emosi. Kamu harus menerima kenyataan bahwa menjadi berbeda karena kecerdasan bukanlah hal yang mudah. Tapi kamu tidak di sini untuk menyenangkan semua orang. Kamu ada untuk menyelesaikan sesuatu, memecahkan persoalan, membuka jalan, dan menunjukkan bahwa menjadi pintar bukanlah dosa. Dunia membutuhkan orang-orang seperti kamu, meskipun mereka belum tentu menyadarinya. Karena dalam perjalananmu nanti, mereka yang dahulu merasa terganggu olehmu, justru akan menjadi orang yang diam-diam menirumu. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tapi di balik rasa tidak suka mereka, ada kekaguman yang mereka benci. Dan kamu hanya perlu terus melangkah, karena kecerdasanmu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ia adalah sesuatu yang harus dipertahankan, bahkan ketika dunia tak siap menerimanya. Bab 3. Musuh dalam bentuk penghargaan dan pujian. Tak semua yang bersinar adalah emas, dan tidak semua pujian adalah ketulusan. Dalam dunia yang penuh ambisi dan persaingan terselubung,
Pujian bisa menjadi alat yang paling licik. Ia tidak datang untuk mengangkatmu, tapi untuk melumpuhkanmu secara halus. Ketika kamu dikenal sebagai seseorang yang terlalu pintar, terlalu tepat, atau terlalu efektif, beberapa orang akan menyadari bahwa menjatuhkanmu secara langsung adalah misi yang mustahil. Maka mereka datang dengan strategi yang lebih berbahaya, membuatmu terlena dengan sanjungan. Mereka akan memujimu, bukan untuk menghargaimu, tapi untuk menenangkanmu. Mereka tahu bahwa musuh yang berhenti waspada adalah musuh yang mudah dikalahkan. Pujian semacam ini memiliki irama yang berbeda. Bukan datang dari rasa hormat, melainkan dari perhitungan. Kamu mungkin mendengar kalimat seperti, "Kamu satu-satunya yang bisa mengerjakan ini," atau "Tanpamu semuanya pasti gagal." Di permukaan, itu terdengar seperti pengakuan, tapi di baliknya, sering tersembunyi motif untuk membuatmu memikul tanggung jawab lebih besar, mengambil risiko lebih tinggi, dan perlahan-lahan kelelahan. Mereka tahu kamu akan terus berusaha memenuhi ekspektasi itu, karena kamu punya reputasi yang harus dijaga. Tapi yang tidak mereka katakan adalah, mereka sedang mendorongmu menuju titik jenuh, titik di mana kamu lelah, bukan karena tantangan dari luar, tetapi karena kamu terbebani oleh ekspektasi yang sengaja mereka ciptakan. Penghargaan pun bisa menjadi perangkap. Ada penghargaan yang datang terlalu cepat, terlalu sering, atau terlalu mudah. Bukan karena kamu pantas, tetapi karena mereka ingin kamu merasa sudah cukup. Mereka berharap kamu berhenti berusaha lebih jauh, puas di tempatmu sekarang, dan berhenti mendorong batas. Ini adalah cara licin untuk menghentikan laju seseorang yang terlalu cepat. Mereka tahu kamu tidak akan pernah mereka kalahkan dalam adu cerdas. Jadi mereka mencoba menghentikanmu dengan memberi hadiah sebelum kamu benar-benar sampai di garis akhir. Sebuah medali yang diberikan di tengah lomba bukanlah penghargaan. Itu adalah bujukan agar kamu berhenti berlari. Musuh-musuh dalam bentuk ini sangat pandai memanfaatkan egomu. Mereka tahu setiap orang, bahkan yang paling pintar sekalipun, punya sisi yang ingin dihargai. Dan ketika sisi itu disentuh terus-menerus, kamu bisa mulai mempercayainya tanpa mempertanyakan motifnya. Kamu mulai merasa bahwa semua orang akhirnya mengakui kehebatanmu, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sedang membangun tembok dari emas palsu, mengurungmu dalam pujian yang tidak pernah kamu minta. Pujian yang terlalu sering datang tanpa perlawanan harus selalu dicurigai. Karena dunia nyata tidak sesering itu memberi penghormatan pada seseorang yang benar-benar mengancam struktur yang ada. Maka belajarlah membaca pujian. Lihat dari siapa ia datang, kapan ia diberikan, dan untuk tujuan apa ia diarahkan. Pujian yang tulus akan terasa sebagai pengakuan, bukan sebagai jebakan. Tapi pujian yang beracun terasa seperti pelukan yang terlalu erat, hangat di luar, namun menyesakan di dalam. Jika kamu terlalu pintar untuk dijatuhkan, mereka akan mencoba membungkusmu dengan kata-kata manis. Tapi kamu harus lebih pintar lagi untuk tahu kapan harus menerima dan kapan harus menjaga jarak. Karena kadang, pujian adalah cara dunia berkata, "Kami tidak bisa melawanmu, jadi kami akan mencoba menidurkanmu." Bab 4. Keputusan yang menciptakan keraguan. Ketika kamu terbiasa mengambil keputusan cepat, tepat, dan logis, kamu akan menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Tidak semua orang menyukai kejelasan. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian, orang-orang terbiasa dengan zona abu-abu. Mereka merasa aman di dalamnya, karena di sanalah mereka bisa menyembunyikan ketidaktahuan, kelemahan, dan ketidaksiapan mereka. Lalu datang kamu dengan kejelasan yang memotong keraguan, dengan keputusan yang mengakhiri perdebatan, dengan sikap yang tegas dan alasan yang tak terbantahkan. Dan saat itulah keraguan mulai tercipta, bukan dalam dirimu, tetapi dalam diri mereka. Mereka mulai meragukan diri sendiri. Dan dari keraguan itulah musuh sering kali lahir. Keputusanmu bisa jadi benar, namun tetap membuat orang lain tidak nyaman. Bukan karena mereka tahu kamu salah, tapi karena kamu membuat mereka sadar bahwa mereka belum siap. Kamu membuat proses berpikir mereka terasa lambat, arah tindakan mereka terasa ragu, dan posisi mereka dalam kelompok terasa goyah. Dalam suasana seperti itu, tidak semua orang akan memilih untuk belajar dan berkembang.
Sebagian akan memilih untuk bertahan dengan cara menyerang. Mereka tidak akan mengkritik keputusanmu secara langsung karena kamu punya bukti dan hasil. Tapi mereka akan mencoba menyebar keraguan di antara orang lain. Mengapa dia selalu merasa paling benar? Atau apa dia tidak terlalu terburu-buru? Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan logikamu, jadi mereka menyerang persepsimu. Keraguan itu tumbuh seperti benih yang disiram pelan-pelan. Mungkin kamu tidak menyadarinya pada awalnya. Tapi kamu mulai merasakan pergeseran energi. Diskusi yang biasanya terbuka mulai terasa berat. Keputusan yang biasanya dihargai mulai dipertanyakan. Keberhasilan yang biasanya disambut mulai ditanggapi dengan sikap datar atau komentar sarkastik. Dan kamu pun bertanya-tanya, apa yang berubah? Jawabannya sederhana, kamu menjadi terlalu efektif. Dan efektivitas itu tidak hanya menggeser hasil kerja, tetapi juga posisi orang-orang di sekitarmu. Kamu, tanpa niat buruk, telah menciptakan tekanan eksistensial. Kamu menuntut mereka untuk naik level, padahal mereka belum siap naik bahkan setengah anak tangga. Musuhmu tidak akan selalu berkata, "Aku tidak suka kamu karena kamu pintar." Tidak. Mereka akan mengemasnya lebih rapi. Mereka akan membingkainya dalam narasi bahwa kamu terlalu cepat, terlalu dingin, terlalu ambisius. Mereka akan mempertanyakan motifmu, bukan karena motifmu salah, tapi karena itu satu-satunya celah yang bisa mereka serang. Mereka tahu keputusanmu kuat, jadi mereka mencoba merusak kepercayaan orang terhadap niatmu. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa kamu bukan hanya sedang memimpin arah, kamu juga sedang memimpin opini, dan itu membuat mereka gugup. Karena seseorang yang mampu memimpin dua hal, sekaligus dianggap berbahaya dalam sistem yang dibangun atas kenyamanan dan kompromi. Di titik ini, kamu hanya punya dua pilihan, melembut untuk menyenangkan mereka, atau tetap teguh dan membiarkan mereka menyusun strategi untuk menjatuhkanmu. Tapi kamu harus tahu, jika kamu melunakkan kekuatanmu hanya untuk membuat orang lain nyaman, kamu sedang mengkhianati potensi terbaikmu. Maka biarkan mereka meragukan, biarkan mereka mempertanyakan. Karena kamu tidak di sini untuk menjadi nyaman bagi semua orang. Kamu di sini untuk membuat hal-hal bergerak maju. Dan dalam setiap gerakan besar, akan selalu ada yang tertinggal dan memilih untuk menjadi penonton yang sinis. Tapi kamu tidak bisa berhenti hanya karena suara-suara itu. Karena keputusan yang kamu buat bukan sekadar tindakan. Mereka adalah pernyataan bahwa kamu tahu arahmu. Dan itu lebih menakutkan bagi musuhmu daripada kamu sadari. Bab 5. Musuh sejati. Ketakutan akan kemampuanmu. Ada perbedaan besar antara orang yang tidak menyukaimu karena kamu bersikap buruk dan orang yang tidak menyukaimu karena kamu terlalu mampu. Yang pertama bisa kamu atasi dengan memperbaiki sikap. Tapi yang kedua, itu tidak akan pernah bisa kamu ubah tanpa mengkhianati dirimu sendiri. Musuh sejati lahir bukan karena kamu menyakiti mereka secara langsung, melainkan karena kamu menyadarkan mereka akan kelemahan mereka sendiri. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa tidak aman yang selama ini mereka sembunyikan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap solusi yang kamu temukan, setiap keberhasilan yang kamu raih, semuanya adalah cermin yang memantulkan bayangan mereka sendiri. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah kegagalan mereka, melainkan kenyataan bahwa kamu berhasil tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ketakutan itu tumbuh bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari apa yang kamu capai. Mungkin kamu tidak pernah menyombongkan dirimu, bahkan mungkin kamu terlalu sibuk bekerja untuk memikirkan bagaimana orang lain menilaimu. Tapi musuh tidak melihat niatmu, mereka melihat dampaknya. Ketika kamu terlalu pintar, kamu membuat sistem lama terasa usang. Kamu membuat cara kerja mereka terlihat lambat. Kamu membuat standar mereka terlihat rendah. Dan tanpa sadar, kamu membuat mereka merasa tidak relevan. Relevansi adalah hal yang sangat rapuh dalam dunia yang terus berubah. Ketika kamu mampu bergerak lebih cepat, berpikir lebih jernih, dan bertindak lebih tajam, kamu bukan hanya memenangkan sesuatu, kamu sedang mengancam tatanan yang selama ini membuat mereka merasa aman. Musuh sejati tidak menyerang secara frontal. Mereka tahu kamu bisa dengan mudah mengatasi konfrontasi. Jadi mereka memilih cara yang lebih licik.
menyebarkan keraguan, merusak reputasimu secara perlahan, atau memutarbalikkan fakta. Mereka akan menunggu momen saat kamu lelah, lengah, atau kecewa, lalu menyerang dengan isu kecil yang dibesar-besarkan. Mereka tidak peduli kebenarannya, yang mereka incar adalah efeknya. Mereka ingin kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan orang yang terlalu kuat adalah membuatnya ragu pada kekuatannya sendiri. Dan di sanalah mereka merasa menang. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu berhenti percaya. Namun musuh semacam ini justru mengonfirmasi satu hal, bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Karena jika kemampuanmu tidak mengancam siapapun, mereka tidak akan repot-repot menjatuhkanmu. Diam-diam mereka tahu bahwa kamu berbeda. Diam-diam mereka tahu kamu bisa melampaui batas yang selama ini mereka pikir tidak mungkin. Mereka tidak akan mengakuinya di depanmu, tapi mereka membicarakanmu di belakang, mencoba menyusun logika untuk menenangkan ego mereka. Dalam hatinya mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia bisa? Dan itu cukup untuk membuat mereka gelisah setiap kali namamu muncul. Kamu menjadi simbol dari kemungkinan baru yang tidak mereka miliki. Yang harus kamu ingat adalah ini. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan rasa nyaman orang lain. Kamu ada untuk bergerak, mengubah, dan menunjukkan bahwa kemampuan bukan sesuatu yang harus disembunyikan hanya karena orang lain belum sampai di titik yang sama. Kamu tidak bisa terus-menerus mengecilkan dirimu agar orang lain merasa cukup besar. Jika mereka ketakutan oleh kemampuanmu, itu adalah masalah yang harus mereka selesaikan sendiri. Karena kamu punya misi yang lebih besar daripada sekadar membuat mereka merasa nyaman. Kamu di sini untuk menunjukkan bahwa kecerdasan yang digunakan dengan niat baik bisa menggerakkan dunia. Bahkan jika dunia belum siap untuk itu. Bab 6. Kesepian yang datang bersama keunggulan. Menjadi unggul sering kali terdengar seperti berkat besar dan memang benar. Tapi di balik semua pencapaian, kemampuan, dan pengakuan, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Kesepian. Kesepian yang bukan karena kamu tidak memiliki siapa-siapa, melainkan karena semakin kamu melangkah maju, semakin sedikit orang yang bisa mengikutimu. Kamu berada di ruangan yang sama, namun berpikir dengan kecepatan dan kedalaman yang berbeda. Kamu berbicara, tapi seringkali tidak dimengerti sepenuhnya. Kamu bekerja dalam keheningan, dan saat hasilmu muncul di permukaan, mereka hanya melihat puncak gunung es, tidak pernah tahu kedalaman yang kamu hadapi untuk sampai ke sana. Kesepian semacam ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh seiring keunggulanmu semakin terlihat. Tidak semua orang siap berteman dengan orang yang unggul. Beberapa akan kagum, tapi lebih banyak yang akan merasa terintimidasi. Bukan karena kamu berniat menakut-nakuti, tapi karena kemampuanmu membuat mereka merasa kecil tanpa kamu harus melakukan apapun. Dan dari situlah jarak mulai muncul. Mereka membatasi diri mereka sendiri, merasa tak selevel, atau malah mencari cara untuk membuatmu tampak lebih manusiawi dengan menyebar cerita atau menyoroti kesalahan kecilmu. Kamu akan menyadari bahwa semakin kamu meningkat, semakin banyak yang menilai kamu berubah. Padahal yang berubah bukan kamu, yang berubah adalah cara mereka memandangmu, karena posisimu sudah tidak lagi sejajar dengan zona nyaman mereka. Kesepian ini tidak selalu menyakitkan, tapi selalu terasa. Di saat kamu ingin berdiskusi tentang hal besar yang kamu pikirkan, kamu mendapati diri berbicara dalam bahasa yang orang lain tidak mengerti. Di saat kamu ingin berbagi strategi atau visi, kamu malah dianggap terlalu serius, terlalu rumit, atau terlalu berlebihan. Perlahan kamu belajar bahwa tidak semua pikiran layak dibagikan. Kamu mulai menyimpan lebih banyak hal dalam diam, bukan karena kamu tidak ingin berbicara, tapi karena kamu tahu tidak semua orang siap mendengarkan. Dan disitulah kamu menemukan ruang sunyi, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya, tapi tanpa banyak saksi. Namun kesepian ini bukan kutukan. Ia adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak ke tempat yang hanya sedikit orang bisa capai. Dalam ruang sepi itulah kamu membangun kekuatan mental, kejernihan visi, dan keutuhan diri. Kamu belajar mengandalkan intuisimu sendiri, menguatkan prinsipmu sendiri, dan mempercayai langkahmu sendiri. Kesepian semacam ini tidak membuatmu lemah. Justru ia mengasahmu dengan cara yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun.
Dan ketika kamu akhirnya bertemu dengan satu atau dua orang yang bisa benar-benar memahami isi kepalamu, mereka bukan sekadar teman, mereka adalah sekutu langka. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu harus berani bertahan dalam sunyi yang panjang. Jangan takut pada kesepian yang datang karena keunggulanmu. Tak semua orang ditakdirkan untuk mengerti jalanmu. Keunggulanmu bukan berarti kamu merasa lebih dari orang lain, tapi itu berarti kamu telah mengambil tanggung jawab yang tidak semua orang sanggup pikul. Dan dalam menjalani tanggung jawab itu, kamu akan melewati fase di mana kamu harus berdiri sendiri, menahan diri, bahkan menanggung penilaian yang tidak adil. Tapi percayalah, kesepian itu adalah bagian dari proses. Ia membentukmu, mengujimu, dan menyiapkanmu untuk panggung yang lebih besar. Karena hanya mereka yang bisa tenang dalam sunyi, yang mampu berdiri kokoh di tengah sorotan yang paling bising. Bab 7, ketika mereka meniru tapi tak mau mengaku. Dalam perjalanan menjadi seseorang yang menonjol karena kecerdasan dan keunggulan, kamu akan menyadari pola yang aneh namun nyata. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, menertawakanmu, bahkan mencoba menjatuhkanmu, pelan-pelan mulai meniru cara berpikirmu, cara bekerjamu, bahkan gaya keputusanmu. Tapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka tidak akan datang padamu dan berkata, "Ternyata kamu benar." Mereka tidak akan mengucapkan terima kasih karena idemu telah membuka jalan bagi mereka. Sebaliknya, mereka akan bertingkah seolah itu semua berasal dari mereka sendiri. Dan kamu hanya bisa tersenyum karena kamu tahu kebenaran tidak selalu membutuhkan pengakuan untuk tetap berdiri. Fenomena ini bukan soal ego semata. Ini tentang harga diri yang rapuh. Mengakui bahwa kamu lebih dulu berpikir jauh ke depan, berarti mereka harus mengakui bahwa mereka tertinggal. Dan itu menyakitkan bagi orang yang hidup dari citra, bukan dari proses. Maka mereka memilih cara lain, menyerap idemu dalam diam, menyesuaikan arahnya perlahan, dan berpura-pura bahwa mereka selalu berada di jalur yang benar. Ironisnya, mereka menganggapmu sebagai ancaman, namun diam-diam menjadikanmu referensi. Mereka tidak mau kamu terlalu menonjol, tapi mereka juga tidak bisa bergerak tanpamu. Itulah kekuatan diam dari orang yang benar-benar unggul, tidak perlu berteriak, tapi tetap memengaruhi arah. Kamu akan melihat bagaimana ide-ide yang kamu lontarkan dulu dianggap terlalu berani, kini menjadi norma yang mereka ikuti. Gagasan yang dulu dicibir, kini menjadi standar yang mereka banggakan. Mereka mulai berbicara dengan diksi yang menyerupai milikmu, mengambil pendekatan yang mirip dengan strategimu, bahkan mengadopsi kebiasaan kerjamu, seolah-olah mereka menemukannya sendiri. Dan kamu tidak perlu marah. Karena jika kamu benar-benar besar, kamu tahu bahwa pengaruhmu tidak butuh stempel. Ia hidup melalui dampaknya, bukan pengakuan. Dan dalam diamnya peniruan itu, kamu tahu bahwa kamu telah mengubah cara mereka berpikir, tanpa kamu harus meminta izin. Tapi tetaplah waspada, karena peniruan tanpa pengakuan kadang berubah menjadi manipulasi. Mereka bisa menyalinmu, lalu mengubah narasinya agar kamu terlihat seperti yang mengikuti mereka. Mereka bisa memutar cerita, membalik sejarah, dan membuat orang-orang percaya bahwa mereka adalah pelopor. Di titik inilah kamu harus bijak. Jangan terjebak dalam permainan pembuktian. Biarkan waktu menjadi saksi dan hasil menjadi bukti. Orang-orang yang tajam akan tahu siapa yang membuka jalan dan siapa yang hanya mengikuti jejak. Kamu tidak perlu mengumumkan siapa kamu, cukup terus melangkah lebih jauh dan biarkan mereka terus tertinggal dalam bayanganmu. Pada akhirnya mereka yang menirumu tanpa mengakuinya sedang menghadapi konflik batin yang lebih besar daripada yang kamu kira. Mereka tahu kamu benar, tapi tidak sanggup menyebut namamu saat mereka mengambil inspirasimu. Dan itu menunjukkan bahwa kamu telah mencapai titik yang tidak bisa mereka capai dengan cara biasa. Kamu telah menjadi standar diam-diam yang mereka ikuti, bahkan jika mereka menyangkalnya. Jadi teruslah menjadi dirimu. Jangan turunkan kualitasmu hanya karena orang lain belum siap mengakui nilaimu. Karena pengaruh sejati bukan berasal dari pengakuan, tapi dari konsistensi yang tak tergoyahkan. Bab 8. Diammu lebih nyaring dari suara mereka. Dalam dunia yang bising oleh opini, komentar, dan pencitraan,
Sikap diam bisa menjadi kekuatan paling menakutkan, terutama jika diam itu berasal dari seseorang yang dikenal terlalu pintar, terlalu tepat, dan terlalu tak tergoyahkan. Ketika orang lain berdebat panjang tanpa arah, kamu tetap tenang. Ketika mereka mencoba memancing reaksimu, kamu tidak terpancing. Ketika mereka memelintir narasi tentangmu, kamu tidak membela diri. Karena kamu tahu kebenaran tidak butuh pembelaan dari orang yang sudah berjalan terlalu jauh di depan. Diammu bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak. Bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak dibalas dengan suara. Orang-orang seringkali keliru memahami diam. Mereka mengira kamu takut, bingung, atau kalah. Padahal mereka tidak sadar bahwa dalam diam itu, kamu sedang mengamati, menganalisis, menyusun. Diam yang kamu pilih adalah ruang strategi, bukan ruang penyerahan. Dan justru karena kamu diam, mereka gelisah. Mereka terbiasa menyerang musuh yang melawan secara frontal. Tapi kamu tidak memberi mereka panggung. Kamu tidak menjawab, tidak menyanggah, tidak terlibat. Dan saat itulah mereka kehilangan kendali atas narasi. Mereka mulai bicara lebih keras, lebih sering, bahkan lebih berlebihan. Mereka pikir dengan menaikkan volume, mereka bisa menenggelamkan reputasimu. Tapi apa yang mereka tidak sadari, diammu sedang membentuk gema yang lebih panjang dari suara mereka yang sementara. Setiap kali kamu memilih tidak membalas fitnah, tidak terpancing provokasi, atau tidak menjelaskan diri di tengah keraguan, kamu sedang menunjukkan satu hal penting. Kamu tidak sedang bermain di level yang sama. Kamu tidak sedang berlomba di arena kecil yang mereka bangun untuk menguji egomu. Kamu berada di jalur yang lebih besar, dengan tujuan yang lebih tinggi. Dan kamu tahu, waktu adalah hakim yang paling adil. Satu keputusan besar, satu hasil konkret, satu momentum keberhasilan akan meruntuhkan seluruh kebisingan yang pernah mereka bangun. Dan saat momen itu datang, kamu tidak perlu berkata, "Aku sudah bilang dari awal." Karena dunia akan tahu siapa yang sebenarnya bergerak dan siapa yang hanya berisik. Diam bukan tentang pasif. Diam adalah bentuk kedewasaan emosional. Bentuk kontrol atas naluri untuk membalas, untuk menunjukkan, untuk mematahkan. Kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun pada orang-orang yang memang tidak mau melihat. Kamu tidak bisa meyakinkan orang yang sudah memutuskan untuk salah menilaimu. Maka kamu memilih jalan yang lebih tinggi, biarkan mereka menyusun cerita, biarkan mereka bersuara sebebasnya. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras yang akan dikenang, tapi siapa yang paling konsisten. Dan dalam ruang sunyi itu, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa diganggu oleh opini, yaitu hasil. Mereka akan terus bertanya-tanya, mengapa dia tidak membalas? Mereka akan terus mencoba mencari celah untuk membuatmu jatuh ke dalam permainan mereka. Tapi saat kamu tetap diam, kamu sedang memberi mereka pelajaran paling kuat, bahwa harga dirimu tidak diukur dari respon sesaat, tapi dari arah hidup yang kamu jaga tanpa perlu pengakuan. Diammu adalah tembok yang tidak bisa mereka tembus. Dan semakin mereka berteriak di depan tembok itu, semakin nyata bahwa mereka sedang berbicara pada dirinya sendiri, bukan padamu. Karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di medan yang mereka pikir sedang kamu mainkan. Kamu sudah terlalu jauh, dan suara mereka hanya gema yang tertinggal di belakang. Bab 9. Ketika mereka mulai menggunakan namamu sebagai ancaman. Akan tiba saat di mana kamu menyadari bahwa keberadaanmu telah melampaui sekadar peran, kamu telah menjadi simbol. Bukan simbol kekuatan fisik, bukan pula popularitas kosong, tapi simbol dari sesuatu yang membuat orang tidak nyaman. Kemungkinan bahwa seseorang bisa unggul tanpa harus menjilat, mencuri, atau mencemari dirinya sendiri. Dan karena itu, namamu mulai dipakai. Bukan untuk dipuji, tapi untuk mengancam. Mereka menyebutmu ketika ingin menekan seseorang. Lihat, dia saja bisa. Atau ketika ingin merendahkan orang lain, kamu harusnya bisa seperti dia. Tanpa sadar mereka mulai memakai reputasimu sebagai alat ukur. Bukan hanya pencapaianmu, tapi eksistensimu itu sendiri. Ironisnya, orang yang paling dulu meremehkanmu kini memakai namamu untuk menekan orang lain. Mereka dulu memanggilmu terlalu ambisius, terlalu teoritis, terlalu cepat. Tapi sekarang mereka menggunakan keberhasilanmu untuk menciptakan tekanan.
Mereka mengutip idemu seolah mereka yang merumuskannya. Mereka meniru langkahmu tapi menciptakan jarak seolah kamu bukan inspirasi, melainkan acuan dingin yang entah bagaimana muncul begitu saja. Namamu jadi senjata dalam konflik yang tidak kamu ikuti, dalam rapat-rapat yang tidak kamu hadiri, dalam strategi-strategi yang tidak kamu rancang. Mereka menyebarkan bayanganmu kemana-mana, tapi tidak pernah menyebutmu secara langsung, karena mengakui asalnya berarti mengakui bahwa mereka dulu salah menilaimu. Fenomena ini bisa membuatmu bingung. Bagaimana bisa mereka yang menolakmu kini menjadikanmu standar? Jawabannya sederhana, mereka tidak bisa menghindar. Terlalu banyak orang yang sudah melihat hasilmu. Terlalu banyak jejak yang sudah kamu tinggalkan. Dan semakin mereka mencoba menutupi namamu, semakin nyata bahwa kamu tidak bisa dihapus. Maka mereka memilih cara lain, menjadikanmu entitas anonim yang semua orang tahu, tapi jarang disebut. Kamu seperti bayangan yang muncul tiap kali ada tantangan. Dan bagi banyak orang, menyebut namamu adalah pengingat akan batas yang bisa ditembus. Suka atau tidak, kamu telah menjadi acuan, dan itu lebih menakutkan bagi musuhmu daripada kamu jadi rival yang nyata. Tapi berhati-hatilah. Ketika reputasimu mulai dipakai sebagai alat tekanan, kamu akan mendapati banyak orang mulai menjauh, bukan karena mereka benci padamu, tapi karena mereka lelah dibandingkan denganmu. Mereka akan menghindar bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena mereka merasa gagal setiap kali melihatmu. Di saat seperti ini, kamu perlu memahami satu hal penting. Kamu bukan musuh mereka. Kamu hanya cermin dari kemungkinan yang mereka tolak. Dan tak semua orang siap menghadapi cermin yang terlalu jernih. Kamu tidak bisa mengubah itu, dan kamu tidak perlu mengubahnya. Tugasmu adalah tetap menjadi versi terbaik dirimu, bukan menjadi versi yang nyaman bagi orang lain. Ketika namamu digunakan sebagai ancaman, kamu telah melampaui sekadar tokoh. Kamu telah menjadi narasi. Kamu hadir bahkan tanpa perlu bicara. Dan itu kekuatan yang tidak bisa dibeli atau diciptakan secara instan. Itu adalah hasil dari konsistensi, keberanian, dan keteguhanmu selama ini. Jadi jangan kecilkan dirimu hanya karena banyak orang merasa terancam. Jangan mengecilkan cahaya hanya karena sebagian orang lebih suka gelap. Biarkan namamu mengalir di antara percakapan mereka. Biarkan keberadaanmu mengusik kenyamanan yang palsu. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk diam-diam biasa. Kamu ditakdirkan untuk mengubah arah, meski hanya dengan satu langkah, satu keputusan, satu reputasi yang tak bisa diabaikan. Bab 10. Keberanian untuk menghadapi ketakutan mereka. Menjadi orang yang terlalu pintar, terlalu maju, atau terlalu tak terhentikan memang bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapinya bukan hanya dengan keberanianmu sendiri, tetapi dengan keberanian untuk menghadapinya dalam sunyi, tanpa penonton, dan tanpa apresiasi langsung. Orang-orang yang melihatmu sebagai ancaman tidak hanya takut akan apa yang kamu bisa lakukan, mereka juga takut akan apa yang kamu tunjukkan tentang diri mereka sendiri. Kamu menjadi pengingat bahwa mereka belum mencapai titik yang kamu miliki, dan itu adalah ketakutan terbesar. Ketakutan akan ketidakmampuan mereka sendiri. Ketakutan bahwa mereka mungkin akan tetap tertinggal, dan saat itu terjadi kamu dihadapkan pada pilihan besar. Apakah kamu akan mundur agar mereka merasa lebih baik, ataukah kamu akan terus melangkah maju, memberi mereka ketakutan yang mereka butuhkan untuk akhirnya bangkit? Keberanian yang diperlukan untuk melangkah lebih jauh, meskipun banyak yang meragukan, bukanlah tentang berani melawan orang lain. Itu lebih kepada berani menghadapi rasa takut mereka yang mulai menyelimuti jalanmu. Mereka berusaha meyakinkan diri mereka bahwa keunggulanmu adalah hasil dari keberuntungan, atau takdir, atau bahkan kejahatan tersembunyi yang harus mereka hadapi. Mereka menampilkan ketakutan ini dengan cara yang tak selalu terlihat. Mereka akan mencoba meragukan kemampuanmu, mencari celah untuk menjatuhkanmu, dan terkadang mereka akan mencoba membuatmu merasa bersalah karena membuat mereka merasa tidak cukup. Tapi kamu tahu satu hal yang sangat penting. Ketakutan mereka bukanlah kesalahanmu. Itu adalah ketakutan yang mereka ciptakan sendiri.
Keberanianmu bukanlah tentang berjuang untuk meraih apa yang tidak bisa dicapai orang lain. Itu tentang berani menjadi dirimu di hadapan dunia yang tidak siap untuk menghadapinya. Keberanian ini memerlukan keteguhan yang luar biasa, karena ketika orang mulai takut pada kemampuanmu, mereka akan berusaha mengecilkan atau merendahkanmu. Mereka akan mencoba menarikmu ke dalam perdebatan yang sia-sia. Mereka ingin membuatmu ragu pada langkahmu yang mantap. Dan saat itulah kamu perlu menghadapi ketakutan mereka dengan cara yang paling sederhana. Dengan tidak membiarkan itu mengubah siapa dirimu. Dengan tetap teguh pada kompas batinmu, meski dunia di sekitarmu mungkin bergetar. Tidak ada yang lebih menantang daripada terus maju, meskipun kamu tahu ada orang-orang yang tidak mendukungmu. Tidak ada yang lebih sulit daripada mempertahankan keteguhan hati di tengah suara-suara yang ingin membuatmu menyerah atau meragukan. Tapi justru dalam menghadapi ketakutan mereka dengan ketenanganmu, kamu menemukan kekuatan sejati. Keberanian bukanlah tentang berteriak keras atau melawan dengan amarah. Keberanian sejati adalah saat kamu bisa terus maju tanpa tergoyahkan oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentangmu. Itu adalah perjalanan untuk tidak mengabaikan diri sendiri demi kenyamanan orang lain. Dan dalam keberanian itu, kamu akhirnya bebas untuk melangkah jauh, untuk menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan. Akhirnya, apa yang mereka takutkan bukan hanya apa yang kamu bisa lakukan, tetapi siapa yang kamu bisa menjadi. Mereka takut karena kamu menunjukkan kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak pernah mencapainya. Dan itulah mengapa mereka mencoba meruntuhkanmu. Tapi mereka tidak tahu bahwa sejatinya, setiap serangan mereka hanyalah bahan bakar untuk kamu. Setiap keraguan yang mereka sebar adalah bukti bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Karena orang yang tidak menakutkan orang lain tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian yang akan membuat dunia mereka bergoncang. Jadi, hadapi ketakutan mereka. Teruslah maju, karena dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu bukan hanya menunjukkan kehebatanmu. Kamu juga mengajarkan mereka untuk berani menghadapi ketakutan mereka sendiri. Ingatlah, keunggulan bukanlah tentang menjadi yang terbaik di mata semua orang, tetapi tentang tetap menjadi diri sendiri, meski dunia mencoba membuatmu ragu. Ketika mereka mulai menilai, ketika mereka mulai meragukan, atau bahkan ketika mereka mulai mencoba meniru langkahmu tanpa mengakuinya, itu adalah tanda bahwa kamu telah berjalan di jalan yang benar. Jangan takut akan ketakutan mereka. Jangan gentar dengan kebisingan yang mereka buat. Teruslah melangkah, teruslah menjadi tak terhentikan. Karena pada akhirnya dunia akan melihat siapa yang benar-benar pantas untuk dikenang. Jadi teruslah menjadi dirimu yang luar biasa. Karena perjalananmu baru saja dimulai dan tak ada yang bisa menghentikanmu.